Jadi kalau kemudian kita lihat itu berkaitan dengan persoalan kesukuan, khawatir kalau dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suku-suku yang lain martabatnya akan menjadi lebih rendah daripada martabat dari Bani Qusay, leluhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ditanya oleh Al-Akhnas bin Syuraik, maka kemudian dikatakan seperti itu, wallahi inna Muhammadan lasadiq, Muhammad itu benar, dia tidak pernah berdusta, akan tetapi tetap tidak mau untuk mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur, nikmat sehat, dan terutama adalah nikmat iman, sehingga berbagai karunia itu kita gunakan di dalam rangka kebaikan, terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-An'am. Dulu kita sudah sampai ke ayat 32. Kita lanjutkan dari ayat 33, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Qad na'lamu, kami mengetahui, innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, bahwa apa yang mereka katakan kadang-kadang membuat engkau sedih. Fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka itu tidaklah mendustakan kamu. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, akan tetapi orang-orang yang zalim itu ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dikatakan dalam riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim itu berkaitan dengan Abu Jahal, bahwasanya Abu Jahal itu pernah ditanya oleh Al-Akhnas bin Syuraik pada saat perang Badr, jadi dalam perang Badar. Ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam, julukan dari Abu Jahal, akhbirni an Muhammad,
coba beritahu kepadaku tentang Muhammad. As-sadiqun huwa am kadzib? Apakah dia itu adalah orang yang benar ataukah dia itu orang yang dusta? Fa innahu laisa huna may yasma'u kalamaka illa ghairi. Jangan khawatir, di tempat ini tidak ada yang mendengarkan kecuali kita berdua saja. Tidak ada orang lain yang tahu. Maka kemudian Abu Jahal berkata, wallah inna Muhammad la shadiq. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad itu benar. Wa ma kadzaba Muhammadun qattu. Muhammad itu tidak pernah berdusta. Walakin idza dhahaba Banu Qusay bil liwa was siqaya wal hijaba wan nadwa wan nubuwa famadza yakunu lisairi Quraisy. Namun kalau Bani Qusay ini adalah leluhur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata Bani Qusay ini yang memegang kepemimpinan, memegang bendera, memegang apa yang ada di Mekah, termasuk juga memegang kenabian, terus apa yang tersisa bagi orang-orang suku Quraisy yang lainnya? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang mengisyaratkan bahwasanya orang-orang Quraisy dalam hal ini diakui sendiri oleh Abu Jahal sesungguhnya tidaklah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak mau untuk mengakui risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, qad na'lamu, Allah itu mengetahui, innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy, mereka yang didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kadang-kadang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedih, karena sesungguhnya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan bahwasanya umatnya semuanya beriman, umatnya semuanya kemudian mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataannya banyak di antara mereka yang menolak, yang kemudian mendustakan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, sesungguhnya orang-orang yang selama ini menolak risalah yang kamu bawa, pada dasarnya mereka itu tidak mendustakan kamu. Mereka mengakui bahwasanya kamu itu adalah jujur. Mereka itu menyatakan bahwa kamu tidak pernah berdusta. Apa yang kamu katakan itu adalah satu kebenaran. Akan tetapi kadang-kadang ada persoalan-persoalan keduniaan yang membuat mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dikatakan oleh Abu Jahal, famadza lisairi Quraisy, ya, kalau nubuah, kenabian, kepemimpinan, kekuasaan nanti akan turun kepada Bani Qusay, keturunan dari Qusay, leluhur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus yang lain itu dapat apa? Jadi kalau kemudian kita lihat itu berkaitan dengan persoalan kesukuan. Khawatir
Kalau dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suku-suku yang lain martabatnya akan menjadi lebih rendah daripada martabat dari Bani Qusay, leluhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ditanya oleh Al-Aqnas bin Syuraik, maka kemudian dikatakan seperti itu, wallahi inna Muhammadan la shadiq, Muhammad itu benar, dia tidak pernah berdusta. Akan tetapi tetap tidak mau untuk mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam riwayat yang lain itu juga dikatakan, waqala Muqatil nazalat fil Harith bin Amir bin Naufal ibni Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, kana yukadzibun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil alaniyah. Dikatakan ayat ini juga turun berkaitan dengan Al Harith bin Amir, di mana dia itu selalu mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Wa idza khala ma'a ahli baitih, tapi ketika dia itu kembali bersama dengan keluarganya, qala ma Muhammadun min ahlil kadzib, Muhammad itu bukan orang pendusta. Wala ahsibuhu illa shadiqan, saya itu tidak menyatakan bahwasanya dia itu pendusta. Dalam pandangan saya itu dia adalah jujur, benar. Jadi secara terang-terangan dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membawa risalah yang tidak benar. Tapi ketika kembali kepada keluarganya, dia mengakui sungguhnya Muhammad itu benar, dia tidak berdusta. Sehingga dari ayat ini sebagian ulama kemudian menyatakan disinilah sesungguhnya perbedaan antara keimanan dengan pengetahuan. Jadi orang-orang Quraisy itu sesungguhnya mengetahui dengan jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berdusta. Rasulullah itu jujur, apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Akan tetapi kebenaran yang mereka ketahui hanya menjadi pengetahuan semata. Sehingga kata sebagian ulama, ya pengetahuan itu adanya di akal, sementara keimanan itu ada di dalam hati. Orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar, tidak berdusta. Akan tetapi pengetahuan itu hanya tinggal di akal mereka, tidaklah masuk ke dalam hati, karena keimanan itu ada di dalam hati. Keimanan itu harus mencakup 3 hal. Yang pertama adalah al-iqrar bil lisan, diucapkan secara lisan. Yang kedua adalah at-tasdiq bil qalbi, dibenarkan dengan hati, wal amal bil jawarih, dan dibuktikan dengan anggota tubuh dengan melakukan ketaatan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka itu tidaklah mendustakan kamu, tapi hati mereka itu yang tertutup, tidak mau untuk menerima kebenaran yang kamu bawa. Padahal mereka itu sadar bahwasanya engkau benar, bahwasanya kamu itu tidak pernah berdusta. Namun hanya sekedar pengetahuan, tidak menjadi satu keyakinan yang masuk ke dalam hati mereka. Seperti yang sering saya sampaikan, ada banyak hal yang kadang-kadang membuat manusia tidak mau untuk menerima kebenaran. Dan itu biasanya berkaitan dengan persoalan keduniaan. Ya persoalan gengsi,
persoalan kedudukan, persoalan harta dan lain-lainnya. Sehingga pernah ada teman saya yang cerita bagaimana temannya itu sering debat dengan pendeta dari Kristiani. Ketika kalah debat, sang pendeta itu kemudian berkata itu, apakah kamu kemudian tidak tahu ya, teman-teman saya sesungguhnya banyak juga yang mengakui seperti yang saya akui, bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Akan tapi mereka itu tetap tidak mau untuk mengikuti ajaran kamu. Kenapa? Ya persoalannya salah satunya adalah persoalan keduniaan. Karena mereka itu di backup dengan fasilitas yang mewah, yang kalau mereka kemudian beralih ke imanan, maka fasilitas yang mewah yang selama ini mereka dapatkan itu pasti akan dicabut. Sehingga dia katakan selesai berdebat itu, jangan kamu kira teman-teman saya yang seperti saya itu tidak menyadari, tidak mengakui apa yang kamu katakan. Sama, tahu, akan tetapi mereka tidak mau untuk mengikuti apa yang kamu katakan, karena tadi ada banyak hal yang menghalangi mereka, dan itu berkaitan dengan persoalan keduniaan. Jadi dicabutnya fasilitas itu juga merupakan bagian dari mereka enggan untuk pindah kepada keyakinan yang sesungguhnya mereka ketahui kebenarannya. Atau seperti halnya yang ada pada Abu Jahal, kalau dia mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan turun martabatnya. Yang akan tinggi itu adalah Bani Qusay, baninya keturunan dari leluhur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya itu akan turun derajatnya. Ini kan berkaitan dengan persoalan masalah kesukuan, dan ini mirip juga dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi terutama dan kalangan Nasrani. Bagaimana orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi yang sesungguhnya sudah mengetahui dengan jelas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka juga mengetahui tentang sifat-sifatnya, kapan bahwasanya Rasulullah Nabi terakhir itu akan diutus. Semua sudah jelas pengetahuan dan mereka sudah mendapatkannya di dalam kitab mereka. Namun ketika sudah datang dengan membawa risalah kebenaran, mereka menolaknya, tidak mau untuk beriman. Ada di antara mereka yang mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi banyak di antara mereka yang tidak mau mengakui kerasulan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalannya bukan mereka tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi karena persoalan kesukuan, Nabi terakhir mereka sangat dambakan, tapi mereka mendambakannya adalah berasal dari Bani Israel, seperti halnya para nabi terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala utus itu banyak berasal dari Bani Israel. Nah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Memang sama-sama keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, akan tapi lewat jalur yang berbeda. Kalau Bani Israel itu dari jalur Nabi Ishak, kemudian dari Nabi Yakub alaihi salam, ini dari jalur Nabi Ismail alaihi salam. Sehingga mereka kecewa. Tadinya sangat
menunggu, akan tapi ketika datang mereka tidak mau untuk mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Allah menegaskan, fa innakum la yukadzibunaka, mereka itu tidak mendustakan kamu. Akan tetapi orang-orang yang zalim, di dalam ayat ini Allah katakan dengan kata zalim, karena orang yang zalim itu tidaklah berbuat adil, dia tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Seharusnya mereka mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak mau untuk mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya mereka itu mengikuti apa yang sudah mereka ketahui tentang kebenaran dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berdusta, akan tetapi mereka tidak menempatkan pengetahuan yang ada pada diri mereka dengan benar, tidak kemudian memasukkannya menjadi keyakinan di dalam hati, tetap ingkar, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Dan sungguh telah didustakan para rasul sebelum kamu, maka mereka itu bersabar atas apa yang didustakan kepada mereka. Wa udzu hatta atahum nasruna, dan mereka juga disakiti, diganggu sampai datang pertolongan kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau didustakan oleh kaum kamu, maka sesungguhnya yang didustakan itu bukan hanya kamu, akan tetapi juga para rasul sebelum kamu. Mereka mendustakan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa iyukadzibuka faqad kadzabat qablakum qaumun Nuh wa 'ad wa Samud. Kalau mereka itu mendustakan kamu, maka sesungguhnya sebelum mereka itu juga sudah ada yang melakukan hal yang sama, yaitu kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam. Kaum 'Ad, kaum Samud, semuanya mendustakan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasabaru ala ma kudzibu. Para rasul yang didustakan itu semuanya bersabar. Maka isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasbir, maka hendaklah kamu itu juga bersabar. Yang di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, misalnya di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rasul, para rasul yang mempunyai keteguhan hati, seperti halnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya itu bersabar walaupun didustakan, walaupun kaumnya mendustakan risalah yang mereka bawa, tapi semuanya bersabar sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil Allah juga menyatakan, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, tinggalkan dengan indah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum kamu
rasul sebelum kamu semuanya juga sama. Mereka didustakan oleh kaumnya, tapi mereka bersabar. Mereka itu juga diganggu, tapi mereka tetap tabah. Mereka kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan wala mubaddila likalimatillah wala qad ja'aka min naba'il mursalin. La mubaddila likalimatillah. Tidak ada yang mengganti kalimat-kalimat Allah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menolong para rasulnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada utusannya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguh kami akan menolong para utusan kami dan juga orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan hal itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyatakan la mubaddila li kalimatillah, bahwasanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berubah. Allah itu pasti akan memberikan pertolongan. Cuma memang yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang beriman adalah agar mereka itu tetap bersabar sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, Allah pasti akan menolong. Karena itu memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Kami sungguh akan memberikan pertolongan kepada para rasul kami, kepada orang-orang yang beriman. Syaratnya adalah bahwasanya mereka tetap berada di dalam keimanan. Intan surullaha yang surukum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka kami Allah itu juga akan menolong kalian. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan sudah datang kepadamu sebagian dari naba, berita tentang para rasul, di mana mereka itu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Nuh itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Nuh diselamatkan dengan perahu. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam diberikan jalan, kemudian bisa melintasi laut, dan setelah itu Fir'aun ditenggelamkan. Semua sesungguhnya merupakan satu berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allah itu senantiasa memberikan pertolongan kepada rasulnya. Dan itu adalah ketentuan dari Allah. Tidak ada yang berubah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan dari Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, wa in kana kaburu 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya berpalingnya mereka dari kamu, mereka tidak mau beriman, itu terasa berat bagi kamu. Fa in istata'ta, maka jika kamu memang bisa, anta bataghiya nafaqan fil ardi, kamu membuat lubang di muka bumi, au sulaman fis sama, atau tangga ke langit, fatatiyahum bi ayah, dan setelah itu kamu mendatangkan ada ayah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisyaratkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya adalah rasul.
tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada keinginan yang memang sangat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya itu beriman, dan itu memang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat apa yang kamu rasakan kesulitan, apa yang kamu pikul itu terasa berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun 'alaikum bil mu'minin, Rasulullah itu sangat berharap bahwasanya umatnya itu semuanya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu juga adalah pribadi yang sangat luhur, santun, sangat penuh kasih sayang kepada umatnya. Namun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah itu hanyalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya terasa berat apa yang mereka lakukan, penolakan mereka, coba kalau kamu memang bisa, kamu sendiri bawa bukti, kamu tembus, buat lubang ke bumi atau cari tangga ke langit yang dengan itu kamu bisa membawa tanda kekuasaan, tanda kenabian kepada mereka. Akan tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa apa yang disebut dengan mukjizat sesungguhnya semua itu adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menampilkan mukjizat, semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Artinya semua sekali lagi adalah sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kemudian Allah katakan, walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Seandainya Allah itu berkehendak, maka Allah itu akan mengumpulkan mereka di dalam petunjuk. Semua akan beriman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu pilihan. Apakah mereka itu mau beriman ataukah mereka tidak? Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada manusia berupa akal, berupa hati, berupa penglihatan, berupa pendengaran, supaya dengan itu manusia bisa mempergunakannya dengan baik. Akan tetapi ternyata di antara manusia ada yang tidak mempergunakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik. Yang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan punya mata akan tapi tidak bisa melihat dengan benar, punya telinga akan tetapi tidak bisa mendengarkan dengan benar, punya hati akan tetapi tidak bisa mencerna, memahami tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik dan benar. Sehingga karena mereka tidak mempergunakannya dengan baik, maka mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nantinya mereka sadari sendiri, di mana orang-orang kafir ketika di neraka, ketika mau dilemparkan ke neraka, ditanya oleh malaikat, apa tidak datang Rasul utusan Allah kepada kamu yang memberitahu tentang kebenaran, memberitahu bahwasanya ada pencipta alam semesta ini supaya kalian beriman? Mereka katakan benar, tapi kami mendustakan. Dan mereka katakan, lau kunna nasma'u au naqilu
ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami ini mau untuk mempergunakan akal, mau untuk mendengarkan dengan baik, makunna fi ashabis sa'ir, pasti kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Mereka baru sadar ketika sudah dihadapkan pada azab yang ada di depan mata mereka. Dulu mereka tidak bisa mempergunakannya dengan baik, diberikan telinga, tidak mau untuk mempergunakannya dengan baik, diberikan penglihatan, tetap juga tidak mau untuk menggunakannya dengan baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyatakan, seandainya Allah itu berkehendak, ya sudah, tidak usah datang Rasul kalau semuanya seperti itu. Cukup langsung diberikan petunjuk, semuanya beriman semuanya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak, diberikan kepada manusia potensi, di mana dengan itu manusia mempunyai pilihan apakah mau beriman atau tidak. Akan tapi ada konsekuensi yang nantinya mereka itu akan tanggung. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala takunanna minal jahilin, maka janganlah kamu termasuk ke dalam orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil maksudnya di situ karena keinginan yang sangat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kaumnya itu beriman, sehingga kemudian melakukan hal yang sesungguhnya tidak kurang benar. Jadi seperti halnya tadi Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah itu sesungguhnya kalau berkehendak semuanya akan beriman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah kemudian memberikan paksaan semua seperti itu. Di dalam ayat yang lain itu Allah katakan, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Tuhanmu itu berkehendak, pasti semua yang ada di muka bumi itu akan beriman. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Tuhanmu berkehendak, maka Dia akan menjadikan manusia itu satu umat, semuanya beriman. Wala yazaluna mukhtalifin. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memang punya kehendak yang berbeda. Jadi manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan dan mereka itu senantiasa berbeda-beda. Illa ma rahimahullah, illa man rahimallah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepadanya. Walidzalika khalaqahum. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas fi qaulihi walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda. Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda. Seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan mengumpulkan manusia semuanya di dalam petunjuknya. Beliau katakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahrisu ayyumina jami'un nas. Rasulullah itu sangat menginginkan bahwa semua manusia itu beriman. Wa yutabi'uhu 'alal huda, semua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah. Fa akhbarahullah annahu la yu'minu illa man qad sabaq lahu minallahi sa'ada fi dzikril awal. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberitahu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai ketentuan yang berbeda. Allah memberikan kepada manusia pilihan dan Allah juga sudah menentukan apa yang akan terjadi kepada manusia. Sehingga dengan demikian, wa idza arafta sunnatallah fi khalqil insan fala takunanna min ahadil jahilin. Maka kalau engkau sudah mengetahui tentang ketentuan sunnah dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu menjadi bagian dari orang-orang yang jahil.
yang kemudian mengharapkan sesuatu yang sesungguhnya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi sunnatullah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang ada di antara manusia yang beriman, tapi ada juga yang tidak beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sesungguhnya merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada yang beriman, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang beriman. Maka bersyukurlah manakala kita termasuk ke dalam bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.